Selama puluhan tahun, para pebisnis telah menggunakan stock exchange atau pasar saham, bisa juga disebut pasar modal, untuk mendapatkan permodalan bagi perusahaan-perusahaan mereka. Bagi bisnis yang masih berskala kecil, mungkin permodalan bisa didapatkan dari dana pribadi, mengambil kredit dari bank, atau mencari investor lain dengan penawaran sejumlah saham. Awal mula, investor akan menyetorkan sejumlah modal kepada perusahaan yang kemudian akan diputar oleh pebisnis untuk mendapatkan keuntungan. Di akhir tahun, keuntungan perusahaan akan dibagi dua dengan investor sesuai porsi saham masing-masing, atau yang biasa kita sebut dengan pembagian dividen. Jika bisnis masih berskala kecil atau menengah, cukup mengandalkan uang investor lokal saja, modal yang dibutuhkan oleh perusahaan bisa tertutup. Tapi bagaimana jika perusahaan terus berkembang, membesar, dan mereka membutuhkan dana lebih banyak lagi? Jika dulu hanya perlu dana miliaran saja sebagai modal, ketika sebuah perusahaan semakin besar dan berkembang, tentu dananya tak cukup miliaran lagi sebagai modal. Pertanyaannya, bagaimana jika uang investor tak lagi cukup untuk memodali perusahaan untuk berkembang? Jawabannya, perusahaan bisa merilis saham mereka ke stock exchange atau pasar saham. Di pasar saham, perusahaan bisa mendapatkan tambahan modal dari banyak investor umum atau publik yang siap membeli lembaran-lembaran saham yang mereka terbitkan. Perusahaan bisa dapat tambahan modal, dan di satu sisi, jika investor lama sudah tidak lagi ingin menjadi bagian dari perusahaan alias pengen pensiun, investor lama juga bisa exit alias keluar dari bisnis perusahaan tersebut dengan menjual sahamnya di bursa. Ketika saham sudah laku dibeli investor publik di pasar saham, investor lama bisa pensiun dengan keuntungan berlimpah. Di Indonesia, kita memiliki Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange sebagai pasar saham bagi seluruh perusahaan yang sudah go public di Indonesia. Di luar negeri, juga ada macam-macam pasar saham yang namanya sudah tak asing kita dengar lagi. Diisi oleh para investor globalis, memutar uang masyarakat dan para elit, dan memiliki nilai transaksi ekstra besar. Saking besarnya pasar saham ini, sampai-sampai krisis ekonomi pun bisa diciptakan dari pasar saham ini loh. Kalian pernah dengar yang namanya Wall Street kan? Wall Street adalah nama gaul untuk menyebut New York Stock Exchange alias pasar saham salah satu yang paling besar di Amerika Serikat selain Nasdaq. Mengapa disebut Wall Street? Karena lokasinya memang di Wall Street nomor 11 di New York City. Tahukah kalian, Stock Exchange tak hanya menjual saham perusahaan-perusahaan yang sudah go public loh, tapi banyak sekali instrumen investasi lain yang diperdagangkan di sini, seperti surat berharga negara, reksadana, dan derivatif lainnya seperti futures. Tanpa kita sadari, para globalis juga adalah pemain-pemain besar di stock exchange. Dari sinilah mereka bisa mengontrol keuangan dan ekonomi dunia. Banyak sekali bisnis-bisnis para globalis yang bermain di manajemen aset untuk diinvestasikan di pasar saham. Keluarga Rothschild yang menjadi godfather dari para bankir global, selain memiliki kerajaan bisnis perbankan, juga memiliki bisnis manajemen aset dan kekayaan yang uangnya diputar juga di pasar saham. Pernah dengar Reed Capital Partners? Dulunya bernama Rothschild Investment Trust. Ini adalah perusahaan manajemen aset dan kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Rothschild. Selain menerima investasi keluarga Rothschild dan investor umum, dana yang dititipkan di perusahaan ini nantinya akan diputar di sejumlah instrumen investasi di pasar modal. Perusahaan manajemen aset milik Rothschild lainnya, yakni Rothschild & Co, malah sudah membuka kantor di Jakarta loh. Selain itu, masih banyak teman-teman keluarga Rothschild lain yang juga sesama global elit memiliki perusahaan manajemen aset yang memutar uang para investor di pasar saham. Di Amerika Serikat saja sudah ada beberapa perusahaan investasi milik global elit yang mendapatkan predikat sebagai perusahaan manajemen aset terbaik di dunia. Dan inilah perusahaan manajemen investasi terbaik di dunia. Beberapa di antaranya dimiliki oleh global elit. Ada Bank of America, Morgan Stanley, JP Morgan, Wells Fargo, UBS, Charles Schwab, Vanguard Group, Fidelity, Goldman Sachs, dan Northern Trust. Lalu bagaimana cara para global elit mengontrol keuangan dunia melalui pasar saham? Mudah saja dan sudah sering terjadi. Sebagai perusahaan manajemen investasi, dan mustahil jika mereka tidak berjejaring dengan perusahaan investasi lainnya, mereka bisa menjadi bandar di pasar modal. Dengan jumlah uang yang melimpah, mereka bisa menghancurkan pasar saham dalam waktu singkat. Masih ingat dengan krisis moneter di Indonesia dan Asia tahun 97? Krisis ini juga bermula dari stock exchange. George Soros, melalui perusahaan investasinya bernama Quantum Fund,
yang menjadi bandar dan spekulan besar saat itu, memainkan perdagangan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang baht Thailand. Sehingga akhirnya mata uang baht anjlok, dan akhirnya mata uang Asia lainnya seperti ringgit dan rupiah ikutan anjlok. Mata uang baht dijual besar-besaran oleh George Soros, sedangkan dolar Amerika Serikat dibeli besar-besaran oleh George Soros, sehingga mata uang baht semakin melemah dan dolar Amerika Serikat semakin menguat. Akibat kejatuhan baht, rupiah ikut melemah drastis terhadap dolar Amerika Serikat. Dari yang semula nilai tukarnya hanya 2.380 rupiah saja per dolar Amerika Serikatnya, dalam waktu beberapa bulan kemudian menembus angka 14.150 rupiah per dolar AS. Langsung terjadilah krisis moneter di Indonesia. Hutang-hutang tak terbayar, bank-bank banyak yang dilikuidasi, dan masyarakat heboh menarik uang sebanyak-banyaknya dari bank. Inflasi gila-gilaan pun tak terhindarkan. Kemiskinan terjadi di mana-mana, dan Indonesia pun akhirnya jatuh ke lembah hutang dari IMF. Oh iya, nggak cuma Indonesia dan Asia saja kok yang jadi korban kontrol para elit melalui spekulasi di pasar saham. Tahun 1992, Inggris pun pernah kecolongan. Peristiwa Black Wednesday yang terjadi pada tanggal 16 September 1992 membuat Inggris harus bertekuk lutut di hadapan George Soros. Peristiwa Black Wednesday bermula dari ketidakmauan Inggris untuk bergabung dalam tahap pertama penciptaan mata uang tunggal Eropa bernama Exchange Rate Mechanism atau IRM di tahun 1979 dulu. Sebelumnya, mata uang Inggris memiliki emas sebagai underlyingnya. Jika mengikuti IRM, maka nilai pound sterling tak lagi di backup emas. Tapi nilai tukar mata uangnya bergantung langsung ke mata uang lain. Inggris menilai pound sterling bisa jatuh jika mengikuti sistem IRM. Karena itu, sebenarnya mereka tidak mau ikut dalam sistem IRM. Tapi ternyata Inggris juga sudah mengaitkan pound sterling dengan mata uang Dutch mark, mata uang Jerman yang kala itu menjadi acuan mata uang negara-negara yang sepakat mengikuti IRM. Dengan nilai 2,95 mark terhadap 1 pound sterling, maka biaya moneter untuk melakukan IRM kepada Inggris dianggap cukup tinggi. Apalagi kala itu inflasi Inggris tercatat lebih tinggi ketimbang Jerman. Dari sini, George Soros mengendus kembali kemungkinan untuk mencari cuan dengan melakukan hedge fund, yakni berspekulasi besar-besaran menggunakan himpunan dana di perusahaan investasi miliknya. Soros pun akhirnya menjual pound sterling besar-besaran, kemudian membeli Dutch mark secara besar-besaran pula. Selain itu, dia juga meminjam uang dari Bank of England, bank sentralnya Inggris, secara besar-besaran dan kemudian dikonversikan ke dalam Dutch mark. Akibatnya, pound sterling anjlok dan semakin melemah terhadap Dutch mark. Tapi perusahaan investasi milik George Soros untung berlimpah dari kejatuhan mata uang Inggris. Bagaimana dengan Inggris? Inggris pun mengalami inflasi dan terbawa ke dalam lembah resesi selama beberapa tahun kemudian. 7 tahun setelah peristiwa Black Wednesday, IRM kemudian menerbitkan euro sebagai mata uang tunggal di Eropa. Hal serupa juga pernah dilakukan oleh Rothschild kepada Inggris ratusan tahun silam. Ketika Inggris masih terlibat dalam perang Waterloo melawan Napoleon yang ingin menaklukkan Eropa, Rothschild berhasil menjatuhkan ekonomi Inggris melalui pasar saham. Rothschild menggunakan perang Waterloo sebagai alasan spekulasi. Ketika perang berkecamuk, Rothschild tak hanya menghutangi Inggris dan Napoleon untuk berperang. Ia juga mengirim kurir khusus sebagai mata-mata perang. Kurir khusus ini pulang lebih awal setelah perang Waterloo usai, sehingga Rothschild bisa mengetahui hasil perang lebih cepat. Hasil perang ini dijadikan alasan untuk berspekulasi di pasar saham. Rothschild yang saat itu menjadi bandar di pasar saham Inggris kemudian menjual semua surat utang negara Inggris secara besar-besaran, sehingga menimbulkan kepanikan finansial. Investor mengira Inggris telah kalah perang. Seketika instrumen investasi dari Inggris akan menjadi tak berharga lagi. Akhirnya investor lain pun ikutan panik dan menjual surat utang Inggris secara bersamaan. Inggris pun jatuh dan mengalami krisis. Tapi keluarga Rothschild mendapatkan keuntungan besar dari hasil spekulasi mereka di pasar saham. Dan dengan cara ini akhirnya keluarga Rothschild bisa membeli Bank of England. Bagaimana dengan saat corona begini? Lebih parah lagi. Harga-harga saham di seluruh dunia banyak yang anjlok. Mata uang seluruh dunia pun terjun bebas. Dan hanya satu kelompok orang yang mendapatkan keuntungan berlimpah. Mereka adalah globalis, elit global yang memainkan dananya di stock exchange. Bukan berarti mereka tak mengetahui ada corona. Mereka sudah tahu sebelumnya. Mereka sudah tahu corona akan merebak. Selalu ingatlah hal ini. Terorisme
wabah, dan peperangan bisa menjadi alasan besar para globalis untuk berspekulasi di pasar modal. Jika tidak terjadi salah satu dari ketiga hal tersebut, ya bikin saja sendiri. Biar mereka bisa ada alasan kuat untuk berspekulasi, sehingga melemahkan banyak mata uang, obligasi, dan saham dari seluruh dunia. Ketika terjadi krisis, yang mengalami kerugian hanyalah negaranya saja, tapi globalis tidak. Kekayaan telah berpindah ke tangan mereka. Beginilah prinsip bermain di pasar modal. Memindahkan kekayaan kepada para bandar yang berhasil berspekulasi dan mengeruk keuntungan dari kejatuhan instrumen yang diperdagangkan. Ketika Indonesia dan Asia mengalami krisis moneter di tahun 1997, ketika mata uang Inggris jatuh di tahun 1992, George Soros telah mengeruk kekayaan fantastis dari hasil spekulasinya. Ketika Inggris ekonominya hancur akibat spekulasi usai Perang Waterloo, Rothschild mendapatkan keuntungan berlimpah. Sejatinya, krisis hanyalah memindahkan kekayaan dari negara atau dunia ke tangan globalis saja. Nah, apalagi waktu corona begini, makin kaya nggak karu-karuan mereka, karena semua mata uang di dunia anjlok kecuali US dollar. Dan harga-harga saham banyak yang hancur. Kita sebagai rakyat piramida bawah tentunya merasakan krisis dan resesi akibat corona. Tapi mereka para globalis yang menduduki peringkat puncak piramid, ya slow-slow aja. Justru makin kibas-kibas duit sambil santai di rumah mewah mereka. Cuan sudah banyak masuk ke kantong mereka nih. Masih nggak percaya? Masih merasa video ini cocok logi doang? Sini-sini, saya kasih sumber yang lebih lengkap membahas soal kaitan corona dan pemindahan kekayaan ke tangan para elit. Kalian cari di YouTube channel Astronaci Internasional, lalu cari video berjudul Big Restart. Udah, di situ dijelaskan secara gamblang sama yang sudah biasa trading di pasar modal. Jadi, kalian masih percaya kalau COVID-19 ini terjadi secara alamiah? Wah, terus kenapa ya? Gara-gara corona begini, perusahaan investasi globalis banyak yang cuan banyak. Padahal untuk bisa cuan banyak dengan berspekulasi di pasar modal, persiapannya nggak bentar loh. Mereka sudah harus tahu dulu sebelum kejadian. Berarti mereka sudah harus tahu dulu corona bakalan jadi pandemi, jadi mereka bisa lebih mudah berspekulasi di pasar modal. Saat corona benar-benar ditetapkan jadi pandemi, mereka sudah siap dana berlimpah untuk berspekulasi. Harga saham anjlok, harga emas anjlok, harga valuta asing juga hancur. Mereka kaya raya. Dilansir dari npr.org, Goldman Sachs, salah satu perusahaan manajemen investasi milik globalis, ternyata mendulang keuntungan besar selama COVID-19. Di kuartal pertama 2020 saja, berarti di awal-awal COVID-19 jadi pandemi global nih, keuntungan mereka naik 41% dari perdagangan di Wall Street dibandingkan setahun yang lalu loh. Buset, baru kena corona beberapa bulan saja sudah cuannya ngalah-ngalahin untung setahun yang lalu. Di peringkat berikutnya juga ada JP Morgan Chase dan Citigroup yang juga perusahaan manajemen investasi milik elit global yang mendulang keuntungan berlimpah selama COVID-19 jadi pandemi. Ya, walaupun jumlahnya nggak sebanyak Goldman Sachs sih.